kenapa Rec709 Footage perlu transform color space ke DaVinci White Gamut? Apa bedanya? Nah, kali ini kita akan bicara apa yang saya pahami tentang proper exposure dan kontras di DaVinci Resolve. Mari kita bahas. Nah, di sini sudah ada grayscale image. Katakanlah ini adalah Rec709 Footage yang akan kita coba adjust kontrasnya menggunakan gain dan lift. Oke, sekarang kawan-kawan bisa fokus ke area waveform di pojok kanan bawah. Nah, di sini saya akan coba menaikkan gain. Kemudian saya akan menurunkan lift. Oke, sekarang kita grab still. Oke, note ini kita reset. Nah, lalu kita menambahkan satu note di depan dan satu note di belakang. Kemudian kita isi dengan color space transform. Kita copy. Nah, untuk input color space, ini kita menggunakan Rec709. Gamma 2.4. Untuk output color space, kita menggunakan DaVinci White Gamut. Output gamma, DaVinci Intermediate. Nah, lalu untuk output color space, itu kita menggunakan input dari DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate, ke Rec709 Gamma 2.4. Nah, sekarang saya akan coba menonaktifkan Node Color Space Transform. Nah, teman-teman gak akan melihat perbedaan pada gambar ini. Nah, begitu juga pada waveform di pojok kanan bawah. Gak ada bedanya. Nah, sampai saya menaikkan gain dan lift. Lift turun. Oke, coba gamma naik lagi. Inilah perbedaan antara menggunakan DaVinci White Gamut dan Rec709. Nah, teman-teman bisa lihat garis ini membentuk S-curve dari yang sebelumnya. Coba kita delete dulu ini. Nah, sebelumnya garis ini bergerak secara linear. Nah, sekarang ketika kita mengaktifkan node DaVinci White Gamut, nah, gradasi antara highlight menuju shadow itu menjadi lebih halus. Nah, inilah perbedaan menggunakan color space transform ke DaVinci White Gamut untuk video-video dengan color profile Rec709 atau standard profile. Nah, tentu selain menggunakan gain dan lift, kita juga bisa menggunakan kontras dan pivot. Sekarang node ini kita reset. Nah, saya coba menaikkan kontras. Maka hasilnya akan sama membentuk S-curve, yang dimana gradasi antara highlight dan shadow itu menjadi lebih halus, tidak bergerak secara linear. Nah, tapi perbedaannya adalah ketika menggunakan kontras, kita bisa adjust midpoint itu menggunakan pivot. Midpoint itu apa? Midpoint itu adalah mid gray atau middle gray. Atau mungkin teman-teman pernah dengar 18% gray, yaitu proper exposure atau kontras yang ada pada gambar kita. Nah, garisnya ada di sini. Ini adalah palette proper exposure atau 18% gray. Nah, sekarang kita lihat untuk middle gray itu berada di bawah angka 384. Nah, yang seharusnya midpoint atau middle gray itu ada di angka 384. Maksudnya tidak jauh dari angka 384. Nah, sekarang kita just menggunakan pivot. Nah, dengan pivot ataupun dengan menggunakan kontras, kita bisa jadi lebih mudah untuk mempertahankan area proper exposure atau 18% gray. Nah, ini mana 18% gray ini biasanya saya gunakan untuk mempertahankan area kecerahan warna kulit. Nah, kemudian kita juga bisa adjust kontras dengan menggunakan custom curve. Note ini kita reset dulu. Nah, pada garis ini adalah midpoint atau middle gray kita. Nah, sekarang kita tandai atau kita kunci untuk area middle gray. Nah, dengan begini
Kita bisa coba atur, kita turunkan kontras membentuk S-curve, kita naikkan highlight. Nah, sekarang kita cek area midpoint. Apakah itu jauh bergerak dari area midpoint? Nah, ketika ada pergeseran di highlight dan shadow, maka area midpoint atau middle gray kita itu tidak mudah tergeser karena sudah terkunci. Sekarang kita coba adjust lagi, kita coba naikkan lagi highlight, kita turunkan lagi shadow. Sekarang kita cek area middle gray kita apakah tetap konsisten di angka 384. Ini memang bergeser, tapi tidak jauh. Kalaupun bergeser, ini akan sangat mudah kita adjust lagi kembali ke posisi semula. Nah, jika teman-teman mau menggunakan grayscale image ini untuk latihan, maka linknya sudah tersedia di deskripsi dan gratis untuk di-download. Nah, kemudian kita akan coba terapkan cara yang sama di footage Rec 709. Nah, di sini sudah ada footage Rec 709. Sebelumnya kita tambahkan node dulu. Kita tambahkan node. Yang pertama kita isi color space transform dari Rec 709 Gamma 2.4 ke DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate. DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate, Rec 709, Gamma 2.4. Oke, sekarang yang pertama kita coba menggunakan kontras. Kontras ini kita naikkan dulu. Kita cek area middle gray atau kecerahan warna kulit. Ternyata ini turun hampir 1 stop ke bawah. Nah, kita coba adjust dengan pivot. Cek lagi. Nah, ini adalah area ideal untuk proper exposure, teman-teman. Oke. Node ini kita reset. Sekarang kita coba menggunakan custom curve. Nah, sebelumnya untuk area kulit kita coba kunci dulu. Kita kunci. Nah, lalu kita coba kasih di area shadow. Oke, cukup. Highlightnya kita coba naikkan. Nah, sekarang kita cek area middle gray atau kecerahan warna kulit apakah masih bertahan di angka 384 atau meleset. Nah, ternyata untuk area midtone atau middle gray itu masih bertahan di angka 384 karena ini sudah terkunci. Maka ketika ada pergeseran antara highlight dan shadow itu tidak akan terlalu jauh. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Semoga bisa kita pahami sama-sama. Jika video ini membantu, silahkan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa follow saya. Karena akan ada banyak diskusi seputar color grading DaVinci Resolve ke depannya. Dan ya, selesai.